Baik, di sini saya akan memperjelaskan materi pada pertemuan kelima, yaitu Introduction React Native dengan mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Saya sendiri ialah Rizky Bulolo, NPM 2235100089 dari kelas 5D dengan dosen pengampu Pak M. Rizky Fadila STMN. Di sini saya akan menjelaskan apa itu React Native. React Native adalah bahasa pemrograman yang membangun aplikasi mobile dengan menggunakan JavaScript dan React. React sendiri dapat membuat aplikasi iOS dan Android untuk basis kode yang sama dengan menggunakan bahasa pemrograman Objective-C atau Swift. Nah, dalam React Native ini bisa menggunakan membuat aplikasi dengan efisiensi waktu dalam pengembangan. Nah, React juga bisa untuk kalangan yang baru memulai menggunakan bahasa React ini dengan mudah karena terdapat form yang resmi yang memudahkan untuk belajar React itu sendiri. Sama seperti pada form atau dokumen di sini di reactnative.dev. Nah, di sini ada basic-basicnya untuk mempelajari React Native itu sendiri. Nah, terus di sini materi selanjutnya itu setting up your development environment. Sesuai dengan judulnya saja, saya mengambil dari sini dan introduction dan sebagainya, atau di sini saya juga mengambil di sini dari dokumen yang Bapak kasih. Nah, untuk memulai menggunakan React Native itu sendiri diperlukan instalasi Node.js, NPM, dan React Native CLI terlebih dahulu. Hampir sama dengan menggunakan Vue.js seperti dulu, di mana menggunakan Node.js bisa digunakan melalui aplikasi kode editing seperti VS Code dan lain-lain. Nah, building your first app. Setelah melakukan proses instalasi, kita dapat menggunakan percobaan untuk membuat proyek sederhana, yaitu buka VS Code yang telah diinstal dan buat folder baru, dan jalankan teks pada command dengan npx React Native run Android atau run iOS sesuai dengan platform yang kita ingin, yaitu bisa Android dan iOS sesuai kebutuhan yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Pada contoh yang sederhana, di sini kan ada web, Android, dan iOS. Nah, tapi di sini harus menggunakan Expo untuk bisa memulai kode tersebut. Mau di Android, iOS. Nah, ini contohnya. Ini di bagian iOS. Nah, ini untuk bagian Android. Nah, di sini diantri dulu. Tapi karena agak lama, kita menggunakan web saja. Nah, misalnya contoh di try editing me. Nah, di sini kita bisa mengeditnya atau mengubah pada baris code di sini. Di sini kita bisa mengubahnya, misalnya teks bisa diubah, diedit di bagian teks tersebut dan menggunakan JavaScript tadi, karena React Native ini menggunakan JSX atau JavaScript itu, di mana untuk memanggilnya menggunakan function arrow dan di return, dan untuk dipanggil menggunakan export default URF. Nah, sesuai nama fungsinya URF. Nah, itu sebagai contoh sederhananya. Selanjutnya
pada handling text input. Text input adalah komponen inti yang memungkinkan user untuk menginput teks sendiri. Bisa menggunakan fungsi prompt juga, sama seperti contoh yang ada di form atau dokumen resmi sebagai berikut. Nah, handling text input. Nah, menggunakan on change text atau on submit editing. Nah, mana? Nah, ini bagian text inputnya. Kita import dulu terlebih dahulu, di mana kita menggunakan di bagian text input di dalam fungsi arrow tersebut. Set text, user state. Nah, di sini kita bisa mengubah teks tersebut di bagian placeholder ya. Kata berikan teks. Contohnya di sini. Nah, di bagian text inputnya kita bisa klik di bagian ini. Nah, dan kita bisa menginput teks, macam-macam teks. Misalnya John. Kenapa bisa mengeluarkan icon pizza? Karena di sini kita menggunakan teksnya tersebut di bagian terdapat fungsi di sini. Jika teks yang diinputkan, teks ini default value teks. Nah, maka mengeluarkan logo pizza. Join ini untuk spasi atau memasukkan data jika ada data yang dimasukkan atau diinput. Nah, ini splitnya maksudnya jika ada kata-kata lebih, misalnya ada 2 kata, misalnya ayam. Nah, jadi split ini maksudnya jika ada beberapa kata yang dihubungkan dengan spasi atau banyak kata. Nah, join ini bisa juga kita hapus. Ini untuk spasinya nih. Ini spasi karena tidak ada apa-apa. Oh. Nah, apa perbedaannya di sini sini tidak ada memiliki spasi. Jika diberikan join, maka ada perbedaan jarak. Ada jarak nih. Itu dia. Itu untuk bagian handling text input. Text inputnya di bagian ini. Dan ini bagian untuk props atau fungsi di mana untuk berbagai macam kata akan mengeluarkan icon pizza. Oke, selanjutnya di sini bagian using scroll view. Scroll view adalah tempat atau fungsi untuk bergulir, dapat menampung beberapa komponen data tampilan. Maaf, ini agak typo. Data tampilan bisa secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya scroll view ini sama ini horizontal, dan ini ini vertikal, ini horizontal. Kita lihat di bagian dokumen resminya. Nah, ini maksudnya kita import dulu scroll view-nya di bagian paling atas from React Native. Terus kata-kata dan logo yang banyak, ini datanya banyak sehingga bisa di scroll secara vertikal. Ini vertikal dari atas ke bawah. Kalau untuk horizontal bisa sama tadi, tinggal di ininya di bagian pindahkan data ini ke bagian kanannya. Terus bagian using list view. List view ini menampilkan daftar data di mana bisa menggunakan flat list atau section list. Flat list ini menampilkan daftar data yang berbeda tetapi struktur listnya yang sama.
Sedangkan section list-nya menampilkan data yang tersusun sesuai dengan data yang kita inputkan. Maksudnya flat list ini data yang berbeda tetapi struktur list yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, pertama kita menggunakan style sheet, text, dan view untuk bagian flat basic. Nah, contoh basicnya seperti ini. Dikatakan di sini daftar data yang berbeda. Apa yang berbedanya itu? Maksudnya berbeda di bagian ini. Dalam satu list ada terdapat huruf D, Devin, dan dominan John, Gillian, Jimmy, dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda data. Ada huruf D dimulai awalan huruf D dan J. Tetapi struktur list yang sama. Ini listnya bersama dari atas ke bawah. List. Sedangkan yang section list, nah ini saya maksud data yang tersusun sesuai data yang kita inputkan. Misalnya terdapat huruf D, awalan kata huruf D, saya Devin dan Dominic. Di bagian section atau bungkusan dalamnya atau kelompok sectionnya, misalnya huruf D, maka dia akan datanya terdapat D, huruf awalan D, dan jika J, maka data awalannya huruf J. Nah, dengan menggunakan section title D, dan title J, dan baru kita masukin data tersebut. Nah, sini kita merender dengan teks dan kita mengekspor untuk menampilkan data tersebut. Terus, untuk troubleshooting-nya, terdapat beberapa masalah umum yang menggunakan React Native, yaitu port yang sudah digunakan. Jika file yang tidak dapat dijalankan karena port 8081 telah digunakan. Pertama, dihentikan dulu proses yang menggunakan port tersebut, lalu menjalankan kembali atau bisa menggantikan port file tersebut. Misalnya, nah ini menggunakan ini untuk terminate. Maksudnya terminate ini untuk menghentikan proses tersebut. Nah, kita sini menggunakan npm sama seperti Node.js kemarin atau Vue.js. Nah, sini bisa menggunakan yar. Sini juga kita bisa menggunakan port, berubah port dari 8081 kita berubah jadi 8088. Dan yang kedua, kesalahan dalam menggunakan npm. Maksudnya kita tidak bisa mengakses npm tersebut karena tidak memiliki izin. Gunakan komen sebagai berikut untuk pertama ada sudo conf usr npm dan sudo conf usr local node modules. Nah, ini kesalahan untuk mengakses file yang kita gunakan. Terus untuk kehilangan library, pastikan pada saat melakukan instalasi atau download data file React berada di folder yang sama. Oh, ada yang typo sini. Oh, folder. Oke. Nah, missing library for React. Nah, intinya padanya direktoritnya harus sama dengan instalasi file tersebut untuk menjalankan dependensi atau file yang khusus untuk file tersebut. Terus platform spesifik kode. Maksudnya ini karena React adalah program lintas platform, maka dari itu kita harus memberikan kode platform yang spesifik seperti .ios.js atau Android.js. Nah, agar sama tadi kita mencoba di bagian percobaan yang pertama, contoh sederhananya ada Android dan iOS. Dan kita bisa menggunakan Expo untuk melakukan percobaan di device kita sendiri.
entah itu iOS atau Android itu sendiri. Nah, get started with React Native. Kita bisa memulai React Native ini karena memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi natif yang lintas platform, yang dimana bisa menggunakan iOS dan Android itu sendiri. Dan disarankan menggunakan Expo. Kenapa disarankan? Karena kita untuk memudahkan pengembangan dalam melakukan percobaan dan menyediakan alat pengembangan untuk penanganan yang lebih mudah. Nah, maka dari itu kita bisa lebih mudah mencobanya menggunakan Expo itu sendiri. Nah, karena materi saya telah habis, maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.